Hello guys, welcome back to my channel, Study English with Miss Bo. Okay, on this video, as I promised you earlier, that on this video, I'm going to discuss about 4 major language skills. The skills that we really need to know and learn about how to be effectively learning English. Yeah, so actually, we're on this video we're going to further discuss about these 4 language skills. All right, so what are they and what is the functions of these skills? So let's check it out. Yeah, uh, major language skills in learning English divided into 2 main skills. The first skill is receptive skills, whereas in receptive skills, it's divided or it consists of 2 skills. The first is listening skill, and the second is reading skill. So, apakah itu yang dimaksudkan dengan receptive skill? Receptive skill itu adalah suatu kecakapan atau kemampuan kita sebagai pembelajar untuk menerima secara langsung dari apa yang kita dengar dan juga yang kita baca. Okay, that's why listening skill here is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. Ya, listening skill itu adalah suatu kecakapan yang memampukan kita sebagai penutur atau juga pembelajar dari bahasa Inggris untuk menginterpretasikan ya pesan-pesan dalam proses komunikasi. Oke, dan juga reading skill itu merupakan kemampuan ya untuk memahami dari sebuah bacaan atau written text ya. So reading skill here refers to the ability to understand written text. Written text itu contohnya seperti apa ya? Bacaan ya, reading passage ya, wacana yang kita boleh lihat dari buku ataupun dari media seperti itu. Nah, dinamakan receptive skills karena kedua skill ini, kecakapan ini menuntut kita sebagai pembelajar untuk lebih memfokuskan pada penerimaan kita saat kita mendengar. For example, if you listen to listening practice, ya, what do you listen? Of course, you will catch the vocabularies first, alright, and then also the sentence structure, yeah, and then when you can understand the message, yeah, it makes you easy to understand the communication process. Whereas in reading skill, still we connect to the vocabularies, ya. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami vocabularies, ya, dan juga sentence structure-nya. Alright, dan terutama pada saat kita membaca, dalam reading skill juga ada teknik-tekniknya, ya, yaitu seperti skimming, scanning, ya. Itu dimaksudkan adalah agar kita sebagai pembelajar itu men-scan atau memilah, ya, topik sentence dan juga main idea dari reading yang kita baca tersebut, ya. Nah, di saat kita memahami teknik listening dan reading, itu tidak akan mengalami kesulitan apabila kita sering melatihnya, ya. Kalau untuk melatih listening kita, ya, untuk melatih hearing ability kita boleh melakukan beberapa atau berbagai kegiatan mendengar, ya, seperti mungkin listening to song, ya. When you watch movie, ya, English movie, you listen to the dialogue, okay, and then try to get the message of what they are talking about. Dan juga dalam reading, ya, kita mencoba untuk memahami teks dari vocabulary-nya. Oke, berikutnya productive skills. Ya, productive skills also consist of 2 skills such as speaking skills and writing skills. Speaking skills is the skill that give us the ability to communicate effectively. Ya, speaking skills ini juga
Salah satu hal yang terkadang bagi pembelajar bahasa Inggris itu adalah hal yang tersulit ya bahkan ya, atau bahkan ada juga tipe pembelajar yang untuk recital skills-nya ya, maksud saya skill listening dan skill reading-nya dia bagus, tetapi masih ragu-ragu atau mungkin masih malu-malu untuk mempraktekkan speaking skill-nya. Dan demikian pula halnya dengan writing skills ya. Writing skills here means the ability to convert thoughts into words. Writing skills itu menuntut kita sebagai pembelajar untuk menyampaikan ide-ide atau opini kita melalui kata-kata dalam sebuah rangkaian kalimat. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lazimnya pembelajar bahasa Inggris ya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan productive skills. Ya, kecenderungannya itu siswa-siswa terutama ya, mereka itu lebih prefer listening dan reading, atau bahkan pada saat tes kebanyakan siswa-siswa itu nilai listening dan readingnya itu lebih tinggi daripada nilai speaking dan writingnya. Mengapa demikian? Ya, menurut hemat saya, kemungkinan dan kecenderungannya pembelajar tersebut ya, siswa tersebut lebih cenderung atau lebih memfokuskan kepada listening skill dan readingnya. Karena memang sebenarnya lebih gampang ya, kita mendengarkan suatu teks, ya suatu conversation ya, membaca suatu wacana, itu semakin kita latih, the more you practice, so the better. Ya, jadi semakin Anda praktekkan, semakin Anda latih, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal begitu ya. Karena pada prinsipnya listening skill dan reading skill itu bersifat pasif. Kita dihadapkan dengan wacana dan kita dihadapkan dengan suatu conversation atau dialog dan kita cukup mendengar. Oke. Beda halnya dengan speaking skill dan writing skill. Di sini menuntut kecakapan kita untuk memproduksi ya. When we speak we need to deliver speech ya. We also need to deliver sentence ya, yang mana dari rangkaian kegiatan speaking tersebut selaku pembelajar ya atau penutur kita harus mempunyai rangkaian kosakata ya, atau bisa menghasilkan suatu sentence structure yang bisa kita pergunakan untuk berbicara gitu ya. Lain halnya juga dengan writing, sama seperti itu. Writing sifatnya menulis ya, we write something perhaps about our daily activities or about our routine ya. And when we write, absolutely we need vocabularies. And of course, we have to write in a clear grammar and clear sentence structure. Karena apa? Karena pada saat kita menyampaikan pesan secara tertulis, maka yang lebih diberlakukan adalah sentence structure, susunan kalimatnya, dan juga penggunaan vocabulary-nya. Nah, bagaimana? Mungkin di productive skills ini, kita selaku pembelajar dituntut untuk lebih aktif. Nah, bagaimana kita bisa mengaktifkan our speaking and writing skill? Do you have any idea, guys? Okay, think about it. So guys, how's the explanation? Still confused? Okay, so before we go on to the explanations, don't forget, click subscribe, like, also comment, yeah? Let's check this for explanation. Alright, just now we already discussed about the 4 major language skills, yeah, listening, reading, speaking, writing, and those skills are integrated skills. Integrated skills refers to the interaction of the 4 main language skills all together during instructions. What's the meaning? Okay, so integrated skills, dikatakan integrated skills, berkesinambungan, bersinergi. Keempat skill tersebut ya dalam kita mempelajari bahasa Inggris itu keempat-empatnya harus kita pelajari secara bersamaan. Oke, all together during instructions. Nah,
kita tidak bisa memilih hanya, oh, I prefer listening and reading. I don't want to focus on the speaking and writing skill. No, cannot. You cannot say like that. Ya, pada akhirnya pencapaian kita sebagai seorang pembelajar bahasa Inggris, ya, as a learner. So, what is your objective actually? Well, our objective is we can produce the language by speaking and writing. Pada akhirnya objektif kita sebagai pembelajar bahasa Inggris itu adalah menghasilkan percakapan, ya, dan juga tulisan. Jadi bukan sekedar kita hanya mendengar dan juga membaca. Okay? So this is the objective. But sometimes students, do not really aware or focus on the importance of speaking and writing skills. Kebanyakan siswa itu tidak terlalu mementingkan, ya, atau mungkin karena mereka merasa malu atau ragu untuk mempraktekkan. Ya. Actually guys, that's okay. No need to worry about making mistakes because English is our foreign language. Karena bahasa Inggris di sini adalah bahasa asing, bukan bahasa ibunda kita. This is not our mother tongue. Yeah, so no worry of making mistake because we are learning from the mistakes and we are learning from what we have done. Ya, jadi kita mempelajari dari apa yang sudah kita pelajari, meskipun itu salah, itu menjadi sebuah perbaikan bagi kita. Jadi selama ini pengalaman saya dalam mengajar bahasa Inggris, kebanyakan siswa-siswa bila diberikan tugas listening dan juga reading itu pasti nilainya lebih tinggi bila dibandingkan kita memberikan tugas speaking atau writing. Kalau writing selalunya siswa-siswa saya berikan dalam bentuk menulis a paragraph, ya, an essay, a short essay, atau bahkan in speaking activity, we often give them a topic of presentation. So then by giving the topic, the students themselves elaborate and then present what the topic is about. Nah, itu di situ adalah teknik kita mentraining siswa untuk mulai mengembangkan speaking skill-nya. Ya, jadi kita mulai dari hal yang very very small, ya. Kalau sebagai contoh, ya, I give you example. If you want to activate your speaking skill, try to write simple sentence, ya, regarding to your activity, regarding to your daily routine. Like for example, I wake up every morning at 6 a.m. and then I go to school every day, and after that I do my homework every evening. Nah, dari situ saja, simple saja. Nanti semakin kita banyak berlatih di kemudian hari, kemampuan kita itu akan berkembang. Sama halnya juga dengan writing, ya. Jadi pada saat belajar, kenapa speaking dan writing itu harus sejalan? Because they are productive skill. Ya, jadi mereka berjalan bersama. When you before you speak, you have to prepare something. Ya, that's why you write something. Ya, jadi pada saat Anda sebelum presentasi, siswa akan diminta untuk menuliskan apa poin-poin yang akan dia bacakan pada saat speaking. Then after that they go on to speaking. So kita sudah pada saat in one moment in time, dua skill sudah kita capai, yaitu speaking dan writing. Bagaimana? Mudah ya? Ya, mungkin banyak yang bilang, ya, saying is easy than doing, ya. Tapi guys, tidak akan ada yang sulit apabila, ya, I give you some examples of what you should do to improve the integrated skills. You can see on the PowerPoint on the slide, ya. If you want to practice your listening skill, if you want to activate your hearing ability, try to practice listening to song, ya. Try to listen to news maybe, okay, every day. So the more you practice, the more you get, ya. Jadi semakin Anda sering mempraktekkan dalam hal-hal yang kecil saja dulu deh. Skop-skop yang kecil saja. Maybe you like listen to English song, ya. So try to listen, your favorite song maybe, or perhaps in your spare time, ya. You may watch English movie, ya. When you listen, try to read the subtitle, atau mungkin subtitlenya Anda change, ya, Anda rubah menjadi
subtitle in English. So you listen, you read, ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan Anda sudah melakukan listening skill dan juga reading skill. Oke, mungkin untuk mengactivate, ya, to activate your writing skill, perhaps you can write an email to your friend in English, ya. You also can write diary in English, okay, your daily routine activities in English, what you have to do, okay, and so many things that you can do, ya. Di sini saya hanya memberikan beberapa contoh. Mungkin nanti Anda bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas lain yang menurut Anda lebih cocok dan lebih sesuai dengan diri Anda masing-masing, seperti itu, ya. So that's interesting, right? So guys, how's the explanation? Is it clear enough? Saya harap penjelasan tadi sudah sangat jelas, dan saya harap juga Anda sekalian bisa mengulang-ulang kembali diskusi yang tadi. Okay, so I think that's all for today, ya. Saya harap Anda bisa kembali mengulang kembali, ya, repeat again and check, ya, and do, right? So thank you so much for your kind attention. Thank you yang udah subscribe, dan yang belum subscribe, mohon dukungannya agar channel ini tetap selalu eksis dan memberikan video-video berikutnya. Oke, bye.